Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alfiana Yogi Saputri, NPM 1901010011. Ada Sultan Yusuf Altaf, NPM 1701010180. Kemudian ada Iqbal Wahyu Pratama, NPM 1901010044. Nah, kami di sini akan membahas mengenai investasi langsung luar negeri. Just yuk langsung ke pembahasan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment terjadi saat sebuah perusahaan itu berinvestasi dengan memfasilitasi proses produksi ataupun memasarkan produk di negara lain. FDI terdiri atas dua bentuk utama. Yang pertama yaitu investasi lahan hijau. Nah, investasi lahan hijau meliputi operasi bisnis baru yang terdapat di negara-negara asing. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu pengambilan keuntungan dengan bergabung dengan negara-negara yang terdapat di negara asing. Sebagai contoh, Starbucks yang perluasan bisnisnya dilakukan dengan cara investasi lahan hijau. Ketika kita membahas mengenai investasi langsung luar negeri, tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk membedakan antara FDI dalam bentuk aliran dana dan FDI dalam bentuk saham. Aliran dana FDI merupakan sejumlah dana yang dijalankan melebihi periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan saham FDI atau stock of FDI mengacu pada total akumulasi keseluruhan dari nilai aset yang dimiliki pihak asing dari waktu periode tertentu. Slide yang selanjutnya mengenai tren-tren FDI. Nah, pada 30 tahun terakhir terjadi peningkatan FDI dalam bentuk aliran dana maupun FDI dalam bentuk saham. Terdapat dua alasan mengenai mengapa FDI itu lebih cepat dalam pertumbuhan daripada perdagangan dunia maupun produksi. Alasan yang pertama mengenai kemunduran secara umum yang terdapat dalam rintangan perdagangan. Nah, hal tersebut menjadikan perusahaan bisnis itu merasa takut. Namun para eksekutif menganggap bahwa FDI bisa menghindari rintangan-rintangan perdagangan. Alasan yang kedua mengenai FDI itu kebanyakan digerakkan oleh perubahan ekonomi dan politik yang telah terjadi di negara maju. Teori-teori dalam investasi langsung luar negeri mengandung pendekatan dari berbagai fenomena dalam investasi langsung luar negeri dengan 3 macam sudut pandang yang saling melengkapi, antara lain sudut pandang teori pertama yaitu berkaitan dengan memasuki pasar asing ketika ekspor dan pemberian lisensi terbuka. Sudut pandang teori kedua yaitu berkaitan dengan alasan perusahaan industri yang sama sering melaksanakan investasi langsung luar negeri pada waktu yang sama dan target tempat tertentu dalam investasi langsung luar negeri. Sudut pandang teori ketiga yaitu paradigma elektrik, yaitu berkaitan dengan kombinasi aspek-aspek terbaik dari teori lain menjadi satu penjelasan tunggal. Selanjutnya, kenapa harus berinvestasi langsung ke luar negeri? Yang pertama, keterbatasan ekspor. Banyak hambatan yang harus dikurangi dari hambatan perdagangan. Investasi langsung luar negeri menjadi salah satu alternatif. Yang kedua, pemberian lisensi. Memiliki 3 kekurangan seperti memberikan pengetahuan yang berharga pada kompetitor, tidak memberikan perusahaan dalam mengontrol lebih ketat proses manufacturing, dan keunggulan bersaing tidak disadari pada produk namun pada manajemen pemasaran dan kemampuan produksi. Yang ketiga, keunggulan investasi langsung luar negeri. Sebuah strategi ketika biaya transportasi dalam kegiatan ekspor jadi tidak menguntungkan, dan daripada pemberian lisensi investasi langsung luar negeri bisa memantau ketat secara teknis operasinya. Pola investasi langsung luar negeri. 1. Perilaku strategis. Aliran dana FDI mencerminkan persaingan strategis di antara perusahaan-perusahaan pasar global. 2. Daur hidup produk. Vernon
pendapat bahwa seringkali perusahaan yang sama menjadi pelopor produk di negara asal melaksanakan FDI untuk memproduksi produk serupa di pasar asing. 3. Paradigma elektrik. Melalui keunggulan lokasi khusus, ekonom dari Inggris Dunning mengatakan bahwa keunggulan bisa didapat dari sumber sumbangan atau aset pada lokasi asing khusus dan menemukan kombinasi pada aset-aset khusus. Ideologi politik dan investasi langsung luar negeri. 1. Pandangan radikal berpendapat perusahaan multinasional sebagai alat para imperialis untuk menguasai ekonomi. MNE sebagai alat mengeksploitasi negara tujuan untuk keuntungan yang eksklusif bagi negara asal yang imperialis kapitalis. 2. Pandangan pasar bebas berpendapat bahwa produksi internasional harusnya didistribusikan negara-negara lain sesuai dengan teori keunggulan komparatif. 3. Nasionalisme pragmatis berpendapat bahwa investasi langsung luar negeri memberikan manfaat kepada negara penerima berupa modal, keuntungan, teknologi, dan pekerjaan, tetapi manfaat ini berupa biaya. Sebuah pemerintah mempertimbangkan untuk melaksanakan FDI biasanya harus sering menegosiasikan persyaratan tertentu dari investasi dengan negara yang dituju. Hasil dari perjanjian dinegosiasikan tersebut tergantung pada kekuatan tawar-menawar dari kedua belah pihak. Daya tawar-menawar tersebut tergantung pada 3 faktor. 1. Nilai dari masing-masing tempat pada setiap penawaran. 2. Jumlah alternatif yang tersedia dan bisa dibandingkan pada masing-masing sisi. 3. Pertimbangan perbedaan horizon waktu masing-masing pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.